Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bergabung lagi dan insya Allah yang selanjutnya yang akan kita uji adalah di Atiza ya. Dan sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Samsul juga Dr. Muhammad Fajar Pramono atas kesediaannya, dan juga kami sampaikan selamat atas diselesaikannya skripsi Mufti Atiza ya, dengan judul prevensi terhadap pelecehan seksual ya dalam tafsir Al-Azhar. Kemudian nanti kita akan berikan kesempatan untuk menyampaikan presentasi kurang lebih 10 menit. Kemudian untuk penguji 1 10 menit dan penguji 2 10 menit. Mufti Atiza sudah siap untuk mempresentasikan? Halo? Halo, Assalamualaikum, Mufti Atiza. Bisa didengar? Suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, Ustadz. Ya, silahkan untuk presentasi 10 menit. Ya, baik, Ustadz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jazakumullah khairan saya ucapkan kepada asatidz sekalian yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan sidang skripsi saya. Hidayat dan Dr. Muhammad Fajar Pramono selaku penguji, selaku Dewan Penguji yang saya hormati, Ustadz Ridho selaku Ketua Sidang sekaligus dosen pembimbing, dan Ustadz Arif Firdausi selaku Kaprodi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Isykarimah. Perkenalkan, nama saya Atiza Rizkia Firdausi. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Prevensi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Azhar. Selanjutnya pembahasan yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pelecehan seksual adalah permasalahan yang kini kerap terjadi pada masyarakat. Perilaku tersebut dengan berbagai bentuknya semakin marak terjadi, baik pada tingkat domestik, lokal, nasional, regional, maupun dunia. Pelecehan seksual merupakan problem perilaku dan sosial yang memiliki dampak merugikan bagi korban, keluarga, teman, dan komunitas. Tujuan prevensi terhadap pelecehan adalah menghentikan kemungkinan terjadinya perilaku tersebut sesegera mungkin. Perilaku pelecehan seksual adalah masalah yang serius dalam suatu komunitas, terlebih menjurus kepada kekerasan seksual seperti pemerkosaan terhadap perempuan. Agar perilaku tersebut dapat direduksi atau dikurangi, maka prevensi terkait dengan kemungkinan terjadinya perilaku pelecehan seksual menjadi diperlukan. Selanjutnya, objek penelitian atau alasan pemilihan kitab tafsir Al-Azhar. Sumber penafsiran tafsir ini adalah menafsirkan ayat dengan ayat yang lain dan ayat dengan hadis, atau yang biasa disebut dengan tafsir bil ma'thur. Di samping itu, mufasir Buya Hamka menggunakan sejarah, antropologi, dan sosiologi sebagai sumber penafsiran untuk memperkaya tafsirnya. Gaya dan kecenderungan penafsiran seperti itu oleh para ahli tafsir disebut dengan tafsir al-adab al-ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Jenis penelitian pada skripsi saya menggunakan kepustakaan atau library research, teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, dan teknik analisa data menggunakan tematik atau maudu'i. Rumusan masalah pertama yang saya ambil adalah mengenai
apa saja faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Azhar? Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap perempuan adalah karena perempuan tidak menutup auratnya. Telah dijelaskan dalam suatu riwayat tentang istri-istri Nabi yang hendak keluar malam untuk membuang hajat lalu digoda oleh kaum munafikin dikarenakan pakaiannya yang tidak menutup aurat sehingga sama dengan pakaian budak. Selain itu pula kebiasaan wanita yang suka berhias dengan cara yang berlebihan, bahkan perempuan suka mempertontonkan sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan sehingga memancing syahwat laki-laki untuk tergoda dalam nafsu. Begitu pula, perlakuan terhadap perempuan sangat buruk sebelum kedatangan Islam. Itu juga yang menjadi salah satu faktor penyebab perempuan lebih banyak mendapatkan dampak dari tindakan pelecehan seksual dibanding laki-laki. Rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana prevensi pelecehan seksual terhadap perempuan dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Azhar. Allah menasihatkan dan juga memerintahkan kepada perempuan mukmin untuk menutup aurat, melarang berlemah gemulai, menganjurkan untuk menetap di rumah, dan melarang untuk berlaku sebagaimana perempuan jahiliyah, sekaligus menerangkan bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki di mata Allah adalah sama-sama sebagai makhluk yang diciptakan dengan kehormatan. Kemudian memerintahkan untuk menjaga pandangan, melarang perzinahan, menganjurkan pernikahan, dan menjaga ifah serta menahan hawa nafsu. Pemaparan ayat-ayat yang mengandung prevensi tersebut diharapkan menjadi solusi bagi perempuan agar dapat terhindar dari gangguan para lelaki yang diakibatkan oleh hal-hal yang dapat menimbulkan syahwat dan dapat menjadi pertimbangan bagi laki-laki ataupun perempuan dalam menjaga kesucian dan kehormatan diri masing-masing. Sekian dari saya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya untuk pembimbing 1, Dr. Samsul Hidayat MA, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada mahasiswa yang bersangkutan. Waliyatafadhal. Baik, terima kasih. Stop screen nih. Ditutup dulu, Mbak. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang pertama, menyampaikan penghargaan mabruk kepada Ukhti Atiza yang telah menyelesaikan skripsi yang berjudul tentang prevensi pelecehan seksual dalam Al-Quran. Pelecehan seksual terhadap perempuan di dalam Al-Quran menurut tafsir Al-Azhar. Nah, di dalam judul skripsi Atiza ini, Buya Hamka dalam salah satu bukunya, ada buku yang berjudul Kedudukan Perempuan dalam Islam. Itu dibaca nggak oleh Atiza? Saya sebagian. Jadi rujukan nggak? Jadi merojik nggak? Sepertinya tidak. Nah, maksudnya dijadikan rujukan karena yang diteliti Al-Azhar karya Buya Hamka. Nah, Buya Hamka juga menulis tentang buku Kedudukan Perempuan dalam Islam. Harus dicari itu ya. Ya. Karena itu untuk memperkaya dari kajian tafsir mengenai prevensi pelecehan terhadap perempuan. Ini memang saya lihat di dalam daftar pustaka ini belum ada ya. Jadi dicari. Ini baru tafsir Al-Azhar yang
dari Buya Hamka. Buya Hamka ini kan seorang yang kaya dengan berbagai macam karya tulisnya, ya, baik itu yang bersifat sastra maupun ilmiah. Ya. Nah, buku-buku ilmiah misalnya tentang lembaga budi ini tentang akhlak. Ya. Kemudian tasawuf modern itu juga lebih banyak bicara tentang akhlak juga, ya. Padahal prevensi pelecehan terhadap perempuan ini saya kira tadi seperti yang disampaikan oleh Atiza juga banyak bicara terkait dengan akhlak, ya. Akhlak menutup aurat, akhlak berhias sesuai dengan petunjuk akhlak Islam, ya. Tidak tabarruj dengan tabarruj al-jahiliyah misalnya seperti itu, ya. Nah, saya kira itu penting, ada beberapa buku Buya Hamka. Nah, itu bisa menjadi sumber sekunder untuk memperkaya perspektif di dalam mengkaji tafsirnya Buya Hamka yang bernama Tafsir Al-Azhar. Nah, sekarang di sini kan judulnya pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini ada berapa ayat yang dikaji oleh Atiza ini? Ayat-ayat yang dibahas tentang prevensi pelecehan seksual terhadap perempuan itu ada berapa ayat? Ada 10 ayat. Kenapa 10? Dasarnya apa kok 10? Karena Ana menghimpunnya hanya 10 ayat. Nah, tapi apakah di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berbicara tentang prevensi itu hanya 10 ayat? Tidak, Ustadz. Mungkin ada lagi, cuman belum dilengkapi. Mungkin bisa dilengkapi pada penelitian harusnya selanjutnya. Kan itu dikemukakan, ya. Misalnya ayat-ayat yang berbicara tentang prevensi, misalnya sekian ayat, misalnya katakanlah mungkin kan ayat Al-Quran semuanya 6.000 lebih, ya, 6.000 lebih ayat. Dari 6.000 itu yang bicara tentang prevensi pelecehan perempuan itu misalnya ada 200 misalnya ini. Kemudian yang diambil hanya 10 tadi, ya. Iya, 9 Ustaz Afwan, 9. 9. Nah, misalnya dari sekian banyak diambil hanya menjadi 9 itu alasannya apa, itu harus ada uraiannya di situ, ya. Tidak hanya ujuk-ujuk tiba-tiba ngambil 9 gitu, ya. Nah, landasannya apa ngambil 9 itu? Nah, ya ini harus diperjelas, ya, diperjelas kenapa yang diambil kok cuma 9. Nah, sekarang dari 9 itu tolong 3 ayat saja. Itu ada di surat apa saja, ayat berapa? 3 saja. Di surat Al-Ahzab ayat 59 tentang anjuran mengenakan hijab. Lalu di surat Al-Ahzab ayat 32 tentang larangan perempuan berlemah gemulai. Lalu di Al-Ahzab ayat 33 tentang anjuran perempuan menetap di rumah dan larangan berhias seperti orang jahiliyah. Yang jadi 3 ayat itu berurutan nggak di surat Al-Ahzab itu? 3 ayat ini berurutan. Berurutan. Tidak Ustaz. Pertama ayat 59, lalu ayat 32, lalu ayat 33. 32, 30. 59, 32, 33. Kenapa 59 didahulukan? Karena menurut saya pokok bahasan utama dan faktor penyebabnya ada di ayat 59, lalu ayat selanjutnya itu mengikuti. Nah, itu kenapa
justru yang ditonjolkan ayat yang lebih belakangan, sementara ayat yang agak di depan justru dikatakan mengikuti. Nah, ini kan persoalan apa namanya, tata urut ayat di dalam Al-Qur'an, kemudian kaitannya dengan pengambilan tema-tema ya. Pengambilan tema yang terkait dengan tema utama, yaitu prevensi pelecehan seksual terhadap perempuan. Nah, ini mesti harus ada uraiannya di situ ya. Ada uraiannya. Yang 3 ayat dalam Al-Ahzab itu semuanya tentang prevensinya ya? Atau tentang pelecehannya itu sendiri? Iya, kalau di ayat 59 itu ada sebab faktor penyebab terjadinya. Ayat 9 itu kan apa namanya? Anjuran mengenakan hijab. Ya. Namun di Asbabun Nuzul disebutkan bahwa ayat tersebut adalah faktor penyebabnya. Faktor penyebab gimana maksudnya? Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di ayat 59 ada istri-istri Nabi yang hendak membuang hajat waktu malam hari. Lalu kaum munafikin berusaha menggoda dan turunlah ayat Al-Ahzab 59 tentang anjuran wanita mengenakan hijab. Justru itu prevensi ya, bukan penyebab. Ya, prevensi. Bukan penyebab. Peristiwanya yang menjadi penyebab turunnya ayat. Jadi itu bukan penyebab pelecehan seksual, tapi justru ayat itu menjadi prevensi ya, prevensi untuk mengeliminasi, meminimalisasi adanya pelecehan. Jadi jangan disalahpahami seperti itu. Jadi justru itu ayat prevensi. Nah, kan di dalam bab 3 ini disebutkan pelecehan seksual terhadap perempuan menurut tafsir. Ini belum ada prevensinya misalnya ya. Nah, kalau yang ayat hanya pelecehan yang tidak ada prevensinya, contohnya ayat yang mana? Ada enggak? Ini Ustadz, yang Al-Ahzab ayat 59 tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor penyebab. Karena dahulu wanita ini dianggap rendah. Enggak, itu dianggap rendah ayat daripada laki-laki. Itu ayat apa? Ayat 9, ayat 59. Al-Ahzab ayat 37. Dua hari. Ini apa ini? Suara siapa ini? Aku tak mau kandung Mbak Martini. 3 hari. Poso apa jenenge? Suara dari mana itu? Jadi apa namanya? Dibedakan ayat yang mendeskripsikan tentang pelecehan dan penyebabnya. Kemudian ada ayat yang menjadi prevensi. Itu jadi harus dijelaskan ya. Tapi fokus yang dikaji adalah prevensinya. Jadi harus bisa dibedakan betul penyebab dan prevensinya. Itu yang kayaknya masih bingung ini Atiza ini. Harus diperjelas itu ya. Baik, itu saya kira yang penting untuk diperjelas ya. Termasuk tadi ketika ayat Al-Quran itu begitu banyak, Atiza mengambil hanya 9. Itu prosesnya bagaimana, kenapa yang diambil hanya 9. Dan begitu, itu harus ada penjelasannya. Sebenarnya yang bicara tentang pelecehan dan prevensi terhadap pelecehan itu berapa ayat kan gitu. Jadi ini harus diuraikan di bab 3 ini ya, di bab 3. Dan juga mungkin di bab sebelumnya yang membatasi hanya 9 ayat itu di mana? Apakah dikonseptualisasi atau di mana? Dikonseptualisasi Ustadz ada. Ya. Dikonseptualisasi Anda menyebutkan batasan yang akan Anda bahas. Lah ya. Artinya itu
dikemukakan, dideskripsikan kenapa yang diambil ternyata hanya 9 gitu. Ayat Al-Quran 6.000 kok hanya 9. Apakah hanya 9 itu atau tadi disebutkan katanya tidak hanya 9 tapi lebihnya. Sehingga kenapa hanya 9 yang diambil atau itu yang sangat penting? Nah, itu nanti harus ada. Iya, Ustaz. Ana mengambil tema-tema besar. Seperti contohnya kan ada menjaga pandangan bagi laki-laki. Di ayat yang berbeda ada menjaga pandangan bagi perempuan, Ustaz. Tapi Ana ambil jadi satu, menjaga pandangan. Seperti itu, Ustaz. Nah, kalau yang jadi Ana hanya mengambil tema yang secara garis besar itu isi kandungannya sama. Yang menjaga pandangan itu misalnya di ayat surat apa? Ayat berapa, surat apa? Di ayat menjaga pandangan di surat An-Nur, Ustaz. Surat An-Nur ya, 30-31 ya? Iya. Oh, An-Nur ayat 30, menjaga pandangan bagi laki-laki. Yang 31, menjaga pandangan bagi perempuan, kan? Iya. Tapi Ana ambilnya di ayat 31 tentang batasan aurat perempuan. Padahal di ayat tersebut juga disebutkan menjaga pandangan bagi perempuan. Nah, jadi harus diuraikan lagi. Nah, memetakan tentang menjaga pandangan itu di ayat ini. Mengenai menutup aurat di ayat ini. Menggunakan hijab ayat ini kan gitu kan. Itu semuanya bersifat preventif ya. Jadi harus pemetaannya harus jelas ya. Pemetaannya itu harus jelas. Nah, kemudian kan di sini di rumusan masalah ada apa saja faktor penyebab. Faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual dan bagaimana prevensinya. Yang paling fokus kan di prevensinya ini. Faktor penyebab ini mungkin kajian lebih kontekstual ya, tafsir kontekstual. Dan juga tadi bisa merujuk kepada asbabun nuzul dari beberapa ayat tadi ya. Jadi misalnya Al-Ahzab 59 tadi asbabun nuzulnya bisa menjawab faktor-faktor ini. Baik, Pak Muharram, kalau saya terlalu panjang diingatkan. Studi terdahulu atau penelitian terdahulu ini yang selalu jadi fokus saya. Nah, ini bagus, sudah ada tesis yang dikaji ya. Bagus, ada tesis. Kemudian ada skripsi. Kemudian apa lagi? Masih skripsi lagi. Ini yang sebelumnya ya, skripsi sebelumnya. Ini skripsi oleh Marcella. Nah, ini kekurangannya adalah artikel jurnal ilmiah. Jadi artikel jurnal itu akan bisa kita lihat kalau bisa mencari artikel-artikel yang terbaru. 2016 ke sini, 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Sehingga itu mungkin saja penelitian dilakukan sebelum itu, tapi kan sudah diaktualisasi dalam bentuk artikel jurnal yang baru. Ya. Nah itu saya kira penting itu. Ya. Kalau skripsi, misalnya ini skripsinya Marcella ini skripsi kapan nih? Marcella 2013, agak lama ini ya, sudah 8 tahun. Kemudian skripsi Laili Zumaroh ini 2009. sudah 2009, lebih lama lagi, sudah 10 tahun lebih ya. Kemudian yang punyanya Salmi ya, ini lumayan ini 2014, tapi juga udah berapa tahun ini? 7 tahun ya, udah 7 tahun. Jadi kalau bisa dicari yang lebih baru ya,
Jadi aktual gitu ya, apa namanya, bahwa penelitiannya Mbak Atiza melanjutkan penelitian-penelitian yang sifatnya aktual. Ya. Kalau ini tahun-tahun lama bisa jadi sudah dibahas lagi oleh peneliti-peneliti yang lain yang mungkin ya, maka bisa jadi duplikasi loh dengan skripsinya Mbak Atiza ini. Jadi cari yang baru, skripsi yang baru 2015 ke sini. Artikel ilmiah yang baru juga. Tesis juga begitu ya. Ini penting untuk apa namanya? Untuk melihat kebaruan ya, memunculkan kebaruan dari tema yang diangkat oleh Mbak Atiza. Jangan sampai yang diangkat oleh Mbak Atiza karena merujuk kepada penelitian-penelitian yang sudah lama, ternyata ada penelitian-penelitian yang lebih baru dan ternyata sama persis dengan yang ditulis oleh Mbak Atiza. Jangan-jangan seperti itu, bisa jadi loh ya. Nah, di sini maka tadi sudah disebut oleh Ustadz Muhammad Fajar Pramono untuk menguji yang siapa tadi, kayaknya Wanda atau siapa tadi. Jangan sampai ada kata tidak ditemukan atau belum ada. Ini kan tidak ditemukan. Tidak ditemukan ya, karena yang diambil yang lama-lama, yang baru-baru mungkin sudah ada yang mengangkat tentang pelecehan, tentang ya mungkin persoalan gender juga bisa masuk di situ ya. Ini saya kira untuk studi terdahulu ya. Yang lain-lain saya tanyakan, nanti catatannya secara tertulis. Terima kasih kepada Ustadz Muharram. Saya kembalikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung, Ustaz Ridho. Oke, siap. Pak Ridho di unmute ya. Ya. Syukran atas waktunya ya. Saya ucapkan mabruk ya pada Ustaz Ridho dan Atiza Rizka Firdaus. Artinya apa ini? Atiza Rizka Firdaus. Rizkia Firdaus. Atiza itu nggak ada artinya, Ustadz, cuman gabungan nama mamah sama ayah aja. Oh, Atiza itu nama mamah sama ayah. Oh, nama gitu. Di-replace ya. Oke. Sudah berapa tahun ini kuliahnya? Atiza? Sama itu 5 tahun, Ustadz. Oh, 5 tahun. Masih aman ya? Insya Allah emang. Kemudian saya standar dulu ya dengan yang pertanyaan-pertanyaan saya kepada yang lain juga ya. Terus bimbingan sama Ustadz Ridho berapa kali? 7 kali, Ustadz, yang lainnya online. 7 kali secara offline dan yang lainnya online. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu tolong dokumentasinya ya berarti. Iya. Karena di bawah 5 itu di bawah 10 seharusnya nggak boleh. Iya. Tetap ditulis saja. Lebih dari 5, Ustadz, karena nggak masalah. Online juga nggak masalah, tapi dihitung ada ininya, tanggalnya, terus apa yang didiskusikan, ya, rekomendasi beliau apa, tindak lanjutnya bagaimana, itu kan ada catatan-catatan. Itu penting ya. Iya, Ustaz. Penting nanti sebagai dokumen ya, dokumen bahwa antum memang mengikuti proses akademik ya yang benar itu di situ. Penting nggak itu pembimbingan itu? Penting, Ustaz. Oh ya. Apa kira-kira yang antum dapatkan ya dari segi substansi maupun dari segi teknik kepenulisannya? Iya, banyak, Ustaz. Karena awal pertama kali ada bimbingan juga di situ ada perubahan judul dan perubahan tafsir. Yeah. Ternyata
tafsir yang Anda gunakan coraknya belum cocok dengan judul yang Anda ambil. Jadi dirubah. Sering beda pendapat apa sama? Sering beda, Ustaz. Bagus. Bagus. Tapi yang penting itu ada titik temu, lek nggak sering beda pendapat kan nggak selesai-selesai. Gimana cara antum mengatasi perbedaan itu? Mengatasi perbedaannya sama-sama menemukan jalan tengah, Ustadz. Siapa yang paling menguatkan itu yang diambil. Dia musyawarah, Ustadz. Misalnya anak mengajukan ini, kalau misalnya Ustadz Ridho menolak, sebaiknya seperti ini aja Mbak. Gitu. Terus tuh kalau misalnya anak mikir, menurut anak, oh kayaknya ya memang ini yang lebih baik, baru anak ambil, Ustadz. Tapi kalau memang anak yakin bahwa pendapat yang anak ajukan ini, anak yakin sama pendapat anak bakalan terus mendebat Ustadz. Terus meyakinkan pendapat anak ya tadi. Ya, begini ya. Apa namanya? Faktor perbedaan pendapat itu karena apa kira-kira? Mungkin karena keterbatasan komunikasi, Ustaz. Sama keterbatasan pemahaman. Mungkin maksud Anda seperti ini dan pemahaman terhadap apa? Pemahaman terhadap apa? Sebenarnya karena keterbatasan komunikasi, Ustaz. Itu sebenarnya pengen muncul jawaban dari antum itu pemahaman terhadap panduan. Ya. Dan saya nggak pernah merujuk panduan. Artinya sebenarnya kalau kembali kepada panduan itu insya Allah tidak ada perbedaan yang ekstrim ya antara pembimbing dengan yang dibimbing. Makanya maunya saya tadi kembali kepada panduannya. Sudah pernah dibaca belum panduannya? Sudah Ustadz, kalau dalam penulisan tidak ada perbedaan, tapi dalam substansi Ustadz sering. Oke. Terus sisi substansinya ada nggak yang sering didiskusikan? Iya Ustadz, seperti Ustadz juga mengusulkan penambahan ayat. Mungkin kan Ana menghimpun Ustadz, menghimpun ayat-ayat mana saja yang akan Ana masukkan ke dalam skripsi, ke dalam yang berkaitan dengan tema yang akan Ana bahas. Itu ya. Ustadz Ridho sering menambahkan, sepertinya ayat ini bisa masuk ke dalam tema yang antum bahas. Oke, bagus ya. Masih terkait dengan ini ya, bimbingan. Kemarin ada skripsi ya. Sejauh mana bentuk tindak lanjut antum? Ngerti nggak ada ininya? Praskripsi kemarin ada ngerti nggak? Belum Ustaz. Koreksi yang kemarin tak sampaikan di bimbingan terakhir. Oh, yang mana Ustaz? Yang terakhir. Koreksi yang terakhir kemarin. Oh, koreksi yang terakhir. Iya Ustaz. Iya, tapi kayaknya nggak banyak ya. Saya lihat itu tidak banyak berubah. Ambil contoh ya. Ustaz, sibuk dengan pekerjaan. Oh, pekerjaan apa ya? Ini kan prioritas. Itu. Nah, iya. Ini prioritas. Monggo Mbak Atiza dijelaskan itu. Iya Ustaz, qadarullah Ana mendapat jadwal vaksinasi Ustaz. Malamnya sudah Ana kerjakan Ustaz, sudah Ana ganti. Namun Ana sudah berusaha Ustaz, sudah Ana ganti. Tapi ternyata banyak huruf ketika PDF-nya di-convert ke Word itu banyak huruf-huruf yang berantakan. Jadi tidak jadi Ana kumpul Ustaz. Ya. Tapi sudah sempat Ana perbaiki. Ya. Fotokopi header itu nggak usah ya. Iya Ustaz. Ya, ini. Enggaknya hampir sama Ini kayak copy paste ya ini. Teman-teman antum juga nyebut fotokopi header ini. Berarti karena memang berjasa. Berarti ya iyalah. Berarti yang membuat jalan Karanganyar itu kan sangat berjasa. Kenapa enggak antum tulis? Halo? Iya Ustaz. Itu loh.
yang namanya jalan arah ke Sitikes Karima itu kan sangat penting, ini kan juga nggak antum tulis. Artinya kaitannya dengan relevansinya aja kan. Malah saya sama Ustaz Samsuda juga nggak antum tulis. Setelah ini ditulis, Ustaz. Enggak. Ini guyon yang tadi yang terakhir itu. Oke ya, tolong ini artinya boleh ya, tapi coba relevansinya, bobot relevansi. Terus ini yang saya maksud. Waktu itu ini ya, tapi di perbaikannya belum ada juga. Nah, saya menyebut belum ada perubahan yang signifikan itu di sini. Ya, ini antara ini pra ini pasca sama saja. Nah, fotokopi masih ada. Sama kan? Yang benar itu hanya cukup gambaran umum tafsir Al-Azhar. Tinjauan umum pelecehan seksual terhadap perempuan itu di bab 3 saja. Ya. Di bab 3. Karena sesuai dengan rumusan masalah antum. Rumusan masalah antum apa? Faktor penyebab terjadinya. Hah? Faktor yang pertama, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual. Terus yang kedua? Yang kedua, prevensi. Prevensi pelecehan seksual. Apa bedanya? Yang pertama apa, yang kedua apa bedanya? Faktor penyebab itu hal-hal yang menimbulkan terjadinya masalah tersebut. Prevensi itu penyelesaiannya atau solusinya. Antisipasi bagaimana kita menghindari hal itu terjadi. Pelecehan tersebut terjadi. Memang agak ini ya, bias ya. Coba nanti pelan-pelan ya, dibaca kembali ya, biar tegas. Terus bagaimana menurut tafsir Al-Azhar itu bagaimana jawabannya? Ya Ustaz, mungkin lebih banyak mengarah kepada perempuan, yaitu perempuan harus menutup aurat, menjaga pandangan, tidak berulang-ulang, seperti itu. Prevensi itu anjuran, bisa bersifat anjuran atau larangan. Sedangkan untuk laki-laki itu hanya anjuran menikah. Anjuran menikah itu masuk ke dalam bab menjaga ifah atau menahan hawa nafsu dan menjaga pandangan untuk laki-laki. Jadi lebih mengarah kepada perempuan prevensinya. Preventif, kalimat-kalimat preventif lebih tertuju kepada perempuan dibanding laki-laki. Coba ya nanti pelan-pelan dibaca. Sama saya dengan Ustaz Samsuda tadi. Ya ini coba ini dimasukkan di bab 3 ya. Terus bab 3 itu tentang pemecahan pelecehan seksual terhadap perempuan. Nggak usah diulang-ulang ya, dalam Al-Quran menurut dalam tafsir Al-Azhar. Langsung aja ya. Ya Ustaz. Ayat-ayat referensi. Untuk yang bab 3 itu kemarin saya usulkan ditambahi kata faktor. Nah ya, ini belum berubah ini. Ya, supaya koheren dengan yang rumusan 1. Mbak Tizanya nggak ada waktu saya. Ini mungkin di daftar isi ya, mungkin dalamnya yang belum kita lihat. Tapi kalau dari daftar isi belum berubah antara sebelumnya sama ini. Tolong diperhatikan. Kemudian, ya ini tadi kan, apa faktor penyebab terjadinya, bagaimana preferensi. Saya dalam kayak mengulang ya, termasuk Al-Azhar ya, tulisan Al-Azhar, tolong dicek kembali ya. Al-Azhar ini lah ya, ini coba dicek. Sama, ini belum clear menurut saya ya. Referensi bacaan. Oke, kemudian ini masih lagi-lagi ya. Ini saya khawatir memang ini copy paste bodohnya. Hampir sama ya. Coba ya sisi akademik. Malah ini agak kebalik ini.
dapat mengenai konsep atau teori yang menyokong pengembangan bidang ilmu tafsir, khususnya terkait dengan referensi. Ini betul-betul. Ya, tapi yang praktis ini, memberikan wawasan pengetahuan, jangan ya, pada masyarakat apa, bagi pemerintah apa, gitu loh, manfaat praktis itu manfaat. Ini kan memberikan wawasan pengetahuan bagi perguruan tinggi dalam ilmu tafsir, ini kan masuk di yang pertama. Khususnya menambah pengalaman penulis dalam menganalisis lah. Ini masih akademik juga. Gitu ya. Terus selebihnya penulisan ya. Kemarin tolong di ke kiri ya. Ini loh ya. Atiza. Ya Ustaz. Ini mepet sini aja. Jangan dicorokkan ke kanan. Ya. Ini maksud saya coret-coret merah belah ini tak suruh jorokkan ke kiri. Kemudian nah ini. Kalau memang dikasih nomor itu konsistensi. Apa sih konseptualisasi itu yang antum maksud? Hatiza? Iya Ustaz. Yang dimaksud konseptualisasi itu apa sih? Konseptualisasi itu penegasan istilah Ustaz. Judul ya. Penegasan judul. Ya, tapi lebih fokus lagi itu menjelaskan penjelasan judul, bisa juga penjelasan dalam rumusan masalah. Atau juga yang paling mudah itu adalah di dalam kaitannya dengan catatan kaki. Kok catatan kaki apa? Keyword ya, keyword dalam abstrak itu. Itu yang dijelaskan. Ini tolong penomorannya, kalau memang ada penomorannya pakai ini ya 152 1 preferensi. Kemudian 152 pelecehan seksual. Ya. Jangan BC, ini namanya nggak konsisten dalam tulisan ini nih ya. Ini termasuk perempuan. Dikasih tebal, nomornya berbeda, jangan C. Ya. Terus ini nggak usah. Ini nggak usah ini. Nanti dijelaskan aja di di bab 3. Ya. Makanya nanti kan kalau antum nggak jelas, makanya konseptualisasi itu lebih bersifat definitif aja. Nanti kan ada namanya di konseptualisasi, terus nanti ada temuan ya di bab 3 itu, ya. Nanti dianalisis di bab. Nggak usah aja, dimasukkan di bab 3. Nah, kitab tafsir ya juga bisa diterangkan, ya. Tapi tolong diluruskan ke sini ya, ditebalkan, ada jarak maksud saya. Di situ. Oke, cukup ya. Masuk objek penelitian. Saya kira tadi selebihnya dari Ustaz Samsul Hidayat ya. Dari saya ini aja. Mohon untuk diperbaiki ya. Mabruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selebihnya tak kirim tadi, tak kirim kembali nanti kan.